Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, pada video kali ini saya akan menulis hadis tentang hak seorang muslim dengan muslim lainnya, dan juga akan menjelaskan isi kandungan hadis tersebut. والحياة ليها حسبة تانية، يومها نزلت دمعة منك فوق كتافي. قلت حاول، قلت حاضر، بس اوعي ما تكمليش. لو هتمشي امشي حاول، لو فضلت ما تبعديش. قلت حاول، قلت حاضر، بس اوعي ما تكمليش. لو هتمشي امشي حاول، لو فضلت ما تبعديش. وافتكرت لما جت عيني في عينه سنيني معاه، وافتكرت وعد كان بيني وبينه زمان خدناه، وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص سايباه. في جوا قلبي حاجة مستخبية، كل لما باجي اقولها فجأة مش بقدر. قدام عينك بقف وبنسى ايه اتقال. حبيتك يوم ما تلاقينا، لما حكينا أول كلام. حبيتك واحلف على ده، تسمع زيادة، ده أنا مش بنام. يوم ما جت عيونه في عينيا وشفت ضحكته الجميلة دي، بحلم بيوم ما يبقى ليا وابقى ليه، واصحى الاقي حبيبي حواليا. وادي اللي في خيالي بيحصل قصادي، حبيبي جنبي في حضن الليلة دي. والله وبقيت معانا، الفرح يجمعنا بالحب نانا، انا وحبيبي وتالتنا السعادة، والحلم فسرنا. عارفة احلى حاجة فيكي ايه؟ بتحلي اي شيء عينيكي تيجي فيه. قمر ده اللي تتساوي بيه الليالي. يلا ان شاء الله موت في هواك، ان شاء الله ده كتير عليا الحب ده. والله هتمنى اكتر من كده ايه. يلي زعلان مني ومخاصمني ومش عايز تاني يتكلمني، واخد على خاطرك قوي مني يا حبيبي انا اسف. ده انت عمري وعمري ما فيش بعده، ومسهر عيني كده في بعضه، ومطول ليلي وانا موعده، وعامل مش عارف. طب واحدة واحدة وبلاش كل ده يجي مرة
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang hak sesama muslim. Setiap orang memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan hak yang harus diterima dari orang lain, khususnya bagi orang muslim. Lalu apa saja hak antara sesama muslim dengan muslim lainnya? Ada 6 hak sesama muslim, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansalahu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawahul Muslim. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 6. Lalu apa saja ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama yaitu wa idza laqitahu fasallim alaihi. Jika berjumpa dengan seorang muslim maka ucapkanlah salam. Dan yang kedua, wa idza da'aka fa'ajabhu. Dan apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Dan yang ketiga, wa idistansohaka fangsolahu. Apabila ia meminta nasihatmu maka berilah nasihat. Dan yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu. Dan yang keempat wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Dan apabila ia bersin lalu ia memuji kepada Allah maka doakanlah. Dan yang kelima, wa idza wa idza marida fa'udhu. Dan apabila ia sakit maka jenguklah. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila ia meninggal dunia maka ikutlah kemakamannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun isi kandungan hadis tersebut yaitu hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama yaitu mengucapkan salam jika berjumpa. Para ulama menjelaskan bahwasannya memulai mengucapkan salam dengan saudaranya sesama muslim itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya itu hukumnya wajib. Meskipun demikian, pahalanya lebih besar dari orang yang memulai mengucapkan salam daripada menjawab salam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari juga disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasannya termasuk amal yang paling utama adalah memberi makan orang lain dan mengucapkan salam, baik itu orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dan yang kedua, hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu yaitu memenuhi undangan saudaranya. Hal itu menunjukkan bahwasannya hak sesama muslim adalah memenuhi undangan saudaranya yang muslim. Baik itu undangan dari hal apapun, akan tetapi ulama mengkhususkan kepada undangan seperti walimatul ursh, yaitu pesta pernikahan. Bahkan ada yang berpendapat dalam hal ini itu hukumnya wajib, sedangkan memenuhi undangan dari undangan yang lain itu hukumnya sunnah. Terlepas dari hal itu, sangat disangsikan bahwa perasaan seseorang ketika ia mengundang dan undangannya tersebut dipenuhi oleh saudaranya,
maka dia akan merasakan kebahagiaan karena dia merasa undangannya tersebut dihargai, dan disitulah rasa kasih sayang akan timbul dengan semakin kuat. Dan yang ketiga yaitu jika ia meminta nasihat, maka berilah nasihat, karena hal ini menunjukkan bahwa wajib memberi nasihat kepada orang lain bagi orang yang meminta nasihat dengan tanpa ada unsur penipuan di dalamnya. Sedangkan memberi nasihat kepada saudaranya itu hukumnya sunnah. Hal ini disebabkan karena saling menasihati merupakan perbuatan yang baik, sebagaimana dalam surah Al-Asr Allah memerintahkan agar saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang kelima yaitu menjenguk saudaranya yang sakit. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim wajib menjenguk saudara sesama muslimnya yang sakit. Dan yang keenam yaitu mengikuti ke pemakaman saudaranya yang meninggal. Seorang muslim tidak hanya diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk berempati kepada saudaranya ketika hanya hidup saja, akan tetapi ketika meninggal dunia pun sepatutnya seorang muslim ikut berempati kepada saudaranya dan harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Demikianlah 6 hak antara sesama muslim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keenam hak tersebut sungguh menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi antar sesama muslim lainnya. Semoga kita dapat mengamalkan keenam hak antar sesama muslim yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.